Mengikut Yesus. Mereka bukan hanya mau menjadi pengikut Yesus, bukan hanya menjadi pelayan. Kalau pelayan itu jalannya di belakang dulu, di depan Tuhan, di belakang Tuhan. Tuhan di jalan ikut terus, mengikut Yesus. Tetapi kedua murid ini tidak. Saya bukan hanya mau menjadi pengikut Tuhan, aku mau berguru, menjadi murid, mau belajar kepada Yesus. Mereka mengikut Yesus tidak terbatas hanya mau menjadi hamba seumur hidup mereka. Mereka mengikut Yesus karena siap menjadi murid Tuhan. Mereka mau belajar, bertumbuh, menjadi lebih cerdas, lebih pandai. Itu saudara-saudara panggilan setiap orang Kristen. Bukan hanya menjadi hamba, tetapi yang terlebih adalah menjadi murid Tuhan. Makin dewasa. Murid itu harus makin dewasa. Kalau muridnya dari 20 tahun jadi murid, kalau belajar baca tulis doang. Itu yang ngaco gurunya atau murid. Muridnya 10 tahun begitu doang dari kembang. Jadi murid itu harus berkembang. Jangan tahunya sekolah masuk kursus kan pulang kursus tapi nggak berkembang, pengetahuannya nggak berkembang. Menjadi orang Kristen juga begitu. Tahunya jangan cuma tahu pelajaran SD 20-30 tahun yang lalu. Sampai sekarang dipegang. Dulu SD saya kalau pelajaran pasti hati masih kurang. Sekarang udah berkembang, berubah saudara-saudara dari guru SD sekarang kan ada begitu. Misi seimbang. Jadi harus berubah. Oh enggak dulu SD kapan? 40 tahun yang lalu. Jadi orang Kristen totalnya apa? Modal katekisasi 40 tahun yang lalu ya. Jadi orang Kristen sudah lama dibaptis, lama di sini. Yang dia tahu tentang iman Kristen itu pelajaran 40 tahun yang lalu di kelas katekisasi. Itu namanya orang Kristen nggak berkembang, nggak bertumbuh. Mungkin pelan, nggak bertumbuh. Tahunya cuma menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi itu udah puluhan tahun menjadi Kristen. Basic, mungkin pra-basic, belum masuk ke basic. Yang penting saya tahu juru selamat kita Yesus Kristus itu kok harusnya berkembang, bukan cuma itu. Silakan cek sendiri seberapa. Apakah kita masih perlu disuntik? Misalnya menjadi murid Tuhan, kalau menjadi orang Kristen masih perlu disuntik. Disuntik apa? Disuntik KKR, waktu orang-orang. Saya kalau nggak itu KKR di blok ya. Makan dulu, makanan yang dulu. Mungkin KKR dibutuhkan untuk orang Kristen yang baru. Mau udah 20 tahun, udah 40 lagi. Hanya nggak ada pendeta itu KKR. Nggak ada pendeta yang bacaannya buku kesaksian misalnya. Saksian orang berbaca. Nggak ada pendeta yang termakan bisu, nggak ada termakan bisu. Nggak apa-apa, tidak dilautan. Baik. Baju di lautan, kagak. Lautan kan masih ada kapal, ini kan nggak ada kapal. Lebar, gampang termakan itu. Terus lihat. Jakarta akan ada teror besar sebalik sana. Orang dewasa sudah harus sendiri. Seperti itu. Berkembang. Disuntik kalau nggak dilawat, kalau nggak diperhatiin. Murid nggak ada nama, pelayan sering nama. Kan marah, pelayan Tuhan yang paling hebat. Tuhan itu selalu melayani di dapur. Marah. Pelayan itu selalu minta dilayani. Tuhan, sungguh orang Maria membantu. Pelayan itu minta dilayani. Tapi murid tidak minta dilayani. Jadi mengikut Tuhan itu jangan cuma mau menjadi hamba Tuhan, lebih daripada itu meningkatkan. Duduk dan berdiri itu nggak usah disuruh-suruh lagi kalau berarti masih disuruh berdiri kan masih anak-anak harus bisa sendiri.
lebih cerdas, mau belajar, terutama adalah ingin duduk mendengar pengajaran Tuhan di dalam ketaatan. Ketaatan totalnya di mana? Di kata yang kedua, kata Tuhan. Di sini juga menarik. Rasa-rasanya tidak pernah diinformasikan kepada kita tentang rumah tinggal Yesus. Apalagi Yesus membawa murid-muridnya mengunjungi rumahnya. Di mana kamu tinggal? Oh, Yesus langsung ajak mereka ke tempat tinggalnya. Dari semua di rumah itu apa? Dibawa ke tempat tinggalnya, ke rumah Yesus. Biasanya kita suka Yesus yang datang ke rumah kita, tapi kita nggak mau tahu rumah Yesus di mana. Kalau bisa jauh-jauh dari rumah Yesus, dari rumah Tuhan. Tapi para murid itu bukan Yesus yang datang ke rumah Tuhan, tapi kami yang datang untuk belajar pada Yesus di rumah Tuhan. Tentu yang dimaksud di sini adalah bukan sekadar rumah tinggal atau rumah tangga Yesus. Penginjil Yohanes mulai menekankan bahwa misi Yesus adalah menyediakan rumah Bapa bagi para murid, menyediakan tempat yang cukup bagi mereka. Itu kalau kita baca di kitab ini Yohanes di pasal-pasal tengah 14, 17 itu bicara tentang rumah Tuhan, rumah Bapakku. Rumah Bapa ini jadi dalam arti rumah metafora, bukan rumah tinggal di bumi dalam arti fisik, bukan rumah yang dapat dirawat, dilihat, diukur luasnya, melainkan situasi dan kondisi di mana Tuhan adalah kepala rumah tangga di sini. Itu dimaksud di mana kita tinggal. Para murid itu ingin berada di bawah pemerintahan Tuhan. Di dunia ini, saudara-saudara, satu-satunya tempat di mana Tuhan menunjukkan pemerintahannya adalah di gereja. Gereja inilah rumah Tuhan di dunia yang dapat kita lihat, dapat kita rasa. Tidak ada tempat di dunia ini di mana Tuhan berkuasa sepenuh-penuhnya. Jadi orang Kristen yang mau menjadi murid Tuhan itu justru datang kepada Tuhan, gereja, belajar dari gereja Tuhan. Bukan terbalik. Orang maunya ngajarin gereja. Kita sering manggil orang yang nggak pernah ke gereja, orang yang anti gereja, mungkin orang yang sinis kepada gereja untuk ngajarin kita tentang macam-macam, tentang orang sukses lah, orang ini, orang itu. Terbalik, harusnya kita yang belajar dari gereja, bukan kita ngajarin gereja. Para murid itu datang kepada Yesus untuk belajar, berguru, mendengarkan, taat mengikutinya sampai di rumah Tuhan. Rumah Tuhan inilah, belajar inilah, motivasi belajar para murid inilah yang membuat mereka berubah dari Simon karena bertumbuh dia menjadi Kefas, menjadi Petrus, menjadi Petros, menjadi Petra, menjadi Paul. Seperti batu karang, dia menjadi Paul, menjadi batu. Batu karang, saudara pernah lihat batu karang? Itu kokoh, kuat. Itu cuma sedikit kalau dia bertujuan, beberapa dia kecil-kecilnya itu kuat sekali, tajam, keras. Tapi batu karang itu memberikan tempat perlindungan bagi ikan. Kalau ada batu karang pasti dalam ikan, bukan karena bagus di dalam lobster yang memberikan rumah yang menjadi rumah bagi banyak. Justru saya bukan hanya menjadi hamba setelah melewati ujian pelayanan, tetapi Tuhan mengangkatnya juga menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Tidak cukup kamu hanya menjadi hamba, sekarang kamu akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Saudara-saudara kasih Tuhan, dalam gaya bahasa yang khas, Rasul Paulus menuliskan di dalam dia, kamu menjadi kaya di dalam perkataan, pengetahuan, kesaksian dalam segala hal. Orang yang belajar dengan taat di dalam gereja Tuhan akan menjadi kaya
dalam segala hal. Gereja yang selalu mendengarkan suara Tuhan akan menjadi kaya dalam segala hal. Bukan cuma kaya materi doang, tetapi kaya di dalam segala hal. Materi itu belakang. Sehingga tidak kekurangan satu. Kita mungkin kaya materi, tapi yang utama kaya materi gereja. Semuanya coba mewah, barang bagus. Benerin itu aja ratusan juta. Kita sanggup. Tapi apakah kita kaya dengan takut? Kaya dengan dalam segala hal. Kita berefleksi, kita belajar. Kita belajar, maka kita akan menjadi kaya dalam segala hal. Gereja bukan tempat kita bereksperimen kesukaan, melampiaskan hobi akan asal senang. Firman Tuhan bagi kita hari ini orang yang kaya di dalam perkataan, pengetahuan, kesaksian adalah orang yang bertumbuh di dalam pelayanan. Ia bukan hamba, melainkan membawa terang bagi bangsa-bangsa. Ia bukan lagi pelayan